Terorisme, menurut KBBI, didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Atau secara sederhana, KBBI memuat pengertian terorisme sebagai tindakan teror. Sejarah singkat terorisme di Indonesia. Era pasca kemerdekaan pada tahun 1940 hingga 1950. Kemudian era Orde Baru pada tahun 1965 hingga 1998. Kemudian era Reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Hubungan antara terorisme dan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dengan cara yang objektif. Yang pertama, pertentangan fundamental. Terorisme bertentangan dengan seluruh sila Pancasila. Sila pertama yang berartikan ketuhanan. Terorisme yang mengatasnamakan agama menyalahgunakan nilai-nilai keagamaan. Sila kedua yang berartikan kemanusiaan. Terorisme melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga yang artinya persatuan. Terorisme memecah belah persatuan bangsa. Sila keempat yang berarti kerakyatan. Terorisme menolak musyawarah dan demokrasi. Sila kelima yang berarti keadilan. Terorisme menciptakan ketidakadilan dan ketakutan. Ancaman terhadap ideologi negara. Terorisme berupaya mengganti Pancasila dengan ideologi ekstrim, lalu mengancam keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila, kemudian menolak kebinekaan yang dijamin dalam Pancasila. Kasus terorisme besar di Indonesia. Bom Bali 1 terjadi pada 12 Oktober 2002, tepatnya di Kuta, Bali. Terjadi 2 ledakan besar di Penispup dan Sari Club yang memakan 202 korban jiwa dari 21 negara. Pelakunya adalah jaringan jemaah Islamiyah. Selanjutnya ada Bom Bali 2 2005. Terjadi pada 1 Oktober 2005. Ledakan di Raja Restoran Kuta Square dan Jimbaran. 23 korban jiwa dan lebih dari 100 orang luka-luka. Pelaku kelompok teroris yang sama dengan Bom Bali 1. Inilah foto-foto bom yang terjadi di Bom Bali 1 dan Bom Bali 2. Bom JW Marriott Ritz-Carlton 2009 terjadi pada 17 Juli 2009 di Jakarta. Ledakan simultan di Gua Hotel Mewah, 9 korban tewas dan 50 orang luka-luka. Pelaku jaringan teroris pimpinan Nurdin M. Top. Serangan Tamrin 2016 terjadi 14 Januari 2016. Ada kasus terbaru 2018-2004. Bom Surabaya, serangkaian serangan bom di 3 gereja. Bom Makassar 2021, ledakan di gereja Katedral, serangan Polsek Wonokromo. Penanganan dan pencegahan, pembentukan Densus 88 anti teror, penguatan BNPT, revisi UU anti terorisme. Peningkatan pengawasan dan deteksi dini program deradikalisasi. Inilah transisi gambar-gambar kejadian. Dampak-dampak terorisme terhadap berbangsa. Yang pertama, dampak terorisme terhadap berbangsa dari segi persatuan, yaitu dapat menimbulkan perpecahan antar kelompok dan meningkatkan kecurigaan antar golongan serta mengancam kebinekaan dan toleransi. Yang kedua, dampak terorisme terhadap berbangsa dari segi ekonomi, yaitu adalah menurunnya investasi asing, berkurangnya kunjungan wisatawan, melemahnya nilai tukar rupiah, dan tingginya biaya untuk pengamanan. Kemudian, yang ketiga, dampak terorisme terhadap berbangsa dari segi sosial. Menjadikan trauma dan ketakutan dalam masyarakat, rusaknya fasilitas publik, gangguan aktivitas sehari-hari, menurunnya kepercayaan antar warga. Yang keempat, dampak terorisme terhadap berbangsa dari segi keamanan. Meningkatnya ketegangan dan kewaspadaan, bertambahnya biaya pengamanan, terbatasnya kebebasan bergerak,
dan perlu pengawasan ekstra di tempat-tempat vital. Lalu ada penanggulangan. Terorisme memberikan dampak yang sangat serius dan merugikan bagi kehidupan berbangsa. Perlu upaya bersama dari pemerintah masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi aksi terorisme. Lalu ada peran masyarakat. Meningkatnya kewaspadaan terhadap aktivitas mencurigakan, melaporkan kegiatan yang berpotensi terkait terorisme, berpartisipasi dalam program pencegahan radikalisme, membangun ketahanan sosial melalui toleransi dan dialog antar kelompok, mendukung program reintegrasi mantan narapidana terorisme. Setelah itu ada penguatan nilai Pancasila, menanamkan pemahaman Pancasila sebagai ideologi negara, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan, memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila, mengembangkan moderasi beragama dan toleransi. Upaya-upaya ini dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk mencegah dan menanggulangi terorisme di Indonesia. Keberhasilan upaya ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang terorisme sangat penting dalam upaya mencegah dan mengatasi ancaman terorisme. Upaya kolaboratif antara pemerintah, pemuda, masyarakat, dan lembaga terkait merupakan kunci untuk memperkuat kesadaran dan perlindungan terhadap ancaman terorisme. Berbicara tentang pemuda, peran pemuda dalam mencegah terorisme sangat penting untuk menciptakan keamanan dan perdamaian. Bagaimana caranya? Yang pertama, edukasi. Pemuda dapat memperluas pengetahuan mereka tentang paham radikalisme dan terorisme serta memahami dampak negatifnya. Yang kedua, penyebaran pesan damai. Pemuda dapat menggunakan kekuatan media sosial dan teknologi untuk menyebarkan pesan perdamaian, toleransi, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, keterlibatan dalam program mencegah terorisme. Pemuda dapat menjadi relawan atau aktif dalam program pencegah terorisme yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Yang keempat, mengidentifikasi potensi radikalisasi. Pemuda juga dapat membantu mengidentifikasi potensi radikalisasi di lingkungan sekitar mereka dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Dengan partisipasi aktif dan kesadaran yang tinggi dari pemuda, diharapkan dapat membantu untuk mencegah terorisme dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua orang. Kemudian, cara untuk mencegah terorisme lagi yaitu adalah mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat mencegah terorisme dan radikalisme. Hai, sekian penjabaran terorisme dari kami. Terima kasih, sampai jumpa.